Saya akan jawab sekarang masalah Islam Nusantara ini. Kalau saya ya, bahasa saya pribadi, ini orang-orang yang iseng, iseng, gak ada kerjaan gitu. Kita harus memiliki program Islamisasi Nusantara. Ya, Nusantara ini Indonesia lebih diislamkan, itu benar. Kalau Islam Nusantara berarti Islam yang mau dinusantarakan, nggak bisa, nggak mungkin. Karena Islam itu memang untuk seluruh alam semesta punya hukum. Semua adat, semua kebiasaan harus ikutin Islam, gitu kan? Harus ikutin Islam. Dan kalau dan teman-teman dai sudah tahu sebenarnya, ini program dari orang-orang yang coba ingin mengelabuhi warna Islam itu. Karena perkembangan Islam sangat pesat, gitu kan? Maka dibuatlah segala macam isu. Saya yakin Anda dengan akal sehat Anda akan bisa memahami kok, gitu kan? Islam itu punya standarisasi hukum. Kalau mau sholat wudunya, mau di Saudi, mau di Amerika, mau di Indonesia, sama saja wudunya, sama saja hadap kiblatnya, syarat-syaratnya sama, tutup aurat, bacaannya yang batalin, sama saja. Kita punya standarisasi masalah itu. Jadi yang begini-begini nggak usah dihiraukan. Kita punya landasan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Kalau saya melihat ini memang peran para dai yang harus meluruskan, gitu kan. Dan ini tujuannya memang untuk mengelabuhi itu, untuk mengelabuhi. Cukup banyak kita tahu sekarang isu yang dilempar untuk merusak Islam, seperti kasus isu terorisme, isu radikalisme, dan seterusnya lah, beragam macam isu itu. Nusantara dan Islam ini kan sama-sama barang jadi sudah. Nusantara itu sudah jadi semenjak belum kedatangan Islam, sudah lengkap. Jadi Nusantara ini bukan barang baru, lengkap sudah. Agama ada, politik ada, ekonomi ada, multikultural juga ada, multiras juga ada. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu sudah ada di Indonesia. Paling semuanya lengkap di sini. Nah, Islam itu juga sudah barang jadi. Islam bukan sesuatu yang baru trial and error, sudah jadi. Sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah jadi. Terus ketemu. Kita nggak bisa bayangkan tukang modifikasi yang kalau nggak canggih mempertemukan mobil jadi sama mobil jadi itu susah. Kalau mobil mogok sama mesin jadi gampang. Ini barang jadi ketemu barang jadi. Makanya kita bersyukur yang datang ke sini itu kelasnya wali, bukan kelasnya ulama biasa. Wali yang datang itu, yang konsultannya itu bukan, jadi dikatakan oleh Profesor Nasaruddin Umam, yang konsultannya itu bukan semata-mata teks, konsultannya itu barang gaib semua. Dia kan wali, makanya disebut wali songo apa, konsultannya wali. Wali itu siapa? Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Wali semua. Makanya sistem kreasi di Indonesia itu out of the box, keluar dari satu kelaziman yang ada. Tiba-tiba seorang alim datang ke sini disamakan sama kebu, itu kan nggak masuk akal. Karena namanya tiba-tiba kiai. Yang di situ ada kebu Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Loh, ini tidak ada rumusnya. Kalau rumus kamus tidak berani. Kok bisa tiba-tiba orang tadi aja masih diperdebatkan tentang ukhuwah basyariah sama ukhuwah insaniyah. Ini perdebatannya nggak ada. Siapa yang memperdebatkan kok tiba-tiba ulama jadi kiai? Salim Kiai Said ya tetap aja kiai. Makanya, dan dia bukan bahasa Arab. Makanya kalau kumpul dijamakkan menjadi kuyaha, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Anak kiai tiba-tiba disebut Gus, ngumpul dijamakkan jadi gawagis, ya nggak jadi. Lah ini kan out the box.
out of the box, ya keluar dari kotak pada umumnya. Tiba-tiba terus Allah namanya pangeran. Lah pangeran ini kan nama anak raja. Gusti anak raja. Lu ini orang nekat mosok berani mendudukkan Allah pada satu nama yang sangat manusiawi. Ini kalau konsultannya kitab takut, dan sampai sekarang masih pangeran. Asyhadu anna keseni ingsun alla ilaha ing yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Angin Gusti pangeran, angin Gusti. Ini kan nggak berani lah sekarang. Mau bawa bendera merah putih aja nggak berani kalau nggak la ilaha illallah. Jadi ini kan harus dinampakkan. Keluar dari itu semua. Karena apa? Barang jadi ketemu barang jadi, tidak mudah. Cerita tentang air mengalir, gudangnya di sini air mengalir. Cerita tentang buah-buahan surga, di sini cipluan aja banyak di sawah. Cerita tentang banyak perempuan di akhirat sana, orang sini pusing kalau punya banyak perempuan. Karena satu aja cerewetnya luar biasa. Lu itu di sini, jadi terminologi dasar memang enggak mudah. Karena barang jadi ketemu barang jadi. Itu cerita wala yakhuddu ala ta'amil miskin, di sini sudah mangan orang mangan kumpul. Sudah makanan itu hal yang biasa, dan setiap ngumpul pasti dikasih makan. Hanya kali ini aja nggak dikasih makan. Jadi barang jadi ketemu lakum dinukum waliyadin, kita gudangnya rukunlah antar sesama agama, agamamu agamaku, agamaku. Ini udah selesai di sini semenjak tahun 820, udah selesai. Ketika perang antara Wangsa Sailendra sama Wangsa Sanjaya, satu Hindu, satu Buddha, sudah selesai. Sehingga bangsa Sanjaya yang waktu itu Panuko nggak mau jadi raja, pergi ke India mencari ilmu arsitektur. Yang Sailendra rajanya Garung semakin keras, kan gitu. Yang Hindu dihabisi, gelarnya Semaratungga. Akan tetapi begitu kuat mau bikin candi nggak bisa karena nggak punya arsitek. Cari Panuko tersebut atau Gunadarma, bikin candi Buddha tapi nuansanya Hindu, namanya Sambarapudura. Jadi kalau dikatakan Candi Borobudur karya Nabi Sulaiman, kayaknya kurang tepat. Itu hanya peralihan bahwa biar nanti orang Yahudi datang ke sini enak karena menagih tempat nenek moyangnya, kan gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.